Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Edi akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka, yaitu teks ceramah. Jika pada pertemuan beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur dan teks eksplanasi, teks ceramah ini adalah teks yang ketiga yang akan kita pelajari pada semester 1 tahun ini. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada dua, yaitu kompetensi dasar 3.3 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang kedua adalah kompetensi 4.3 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Selanjutnya, tujuan kita melakukan pembelajaran adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik serta model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks, dapat menentukan permasalahan, serta menyusun sebuah teks ceramah dengan mandiri, kerja keras, dan disiplin. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana struktur teks ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka terdapat pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan bagian ketiga merupakan penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian terkait kaidah kebahasaan teks ceramah, sebagaimana teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Merujuk pada contoh-contoh yang ada, teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua, unsur kebahasaannya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa,
etika berbahasa. Yang ketiga, pada teks ceramah banyak ditemukan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya jika titik-titik maka sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat juga kita temukan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, atau kata namun. Yang keempat, teks ceramah banyak menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang kelima, teks ceramah menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus. Kemudian, berkaitan dengan KD 4.3, kalian harus memerhatikan langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Jadi pada akhir kegiatan pembelajaran tentang teks ceramah, kalian diharapkan dapat membuat atau mengonstruksi sebuah teks ceramah. Langkah-langkah penyusunan teks ceramah meliputi menentukan topik dan tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan menyunting teks ceramah. Kita lihat satu persatu. Ada beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai bahan ceramah. Misalnya pengalaman pribadi, kemudian hobi dan keterampilan, lalu pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran di sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan secara garis besar itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu terbagi menjadi tiga, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Jika ceramah dilakukan dengan tujuan memberikan informasi atau menambah pengetahuan pendengar, maka kita harus menyampaikan ceramah dengan menampilkan sejumlah informasi. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional misalnya. Kemudian jika ceramah dilakukan dengan tujuan persuasif, dengan harapan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga lingkungan. Tujuan umum yang ketiga adalah rekreatif. Dilakukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah banyak diwarnai oleh humor, cerita lucu atau anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Kemudian secara khusus ceramah dilakukan dengan tujuan yaitu merupakan rincian tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Selanjutnya kita lihat contoh keterkaitan topik ceramah, tujuan umum, dan tujuan khusus ceramah berdasarkan topik tersebut ya. Kita lihat sini ada dua topik, yaitu keragaman budaya daerah dan topik manfaat penghijauan. Untuk topik keragaman budaya daerah, tujuan umum itu bisa
memberitahu ya, atau informatif. Tujuan khususnya agar pendengar mengetahui bahwa satu, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Kemudian untuk topik manfaat penghijauan, tujuan umumnya kita bisa mengajak pendengar agar melakukan sesuatu seperti yang ada pada topik. Contohnya, pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Kemudian pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Selanjutnya, langkah menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian ada ciri-ciri kerangka ceramah yang baik ya. Ada 4. Yang pertama, ceramah yang disusun kerangkanya harus meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Ciri kedua, maksud ceramah diungkapkan dengan jelas. Kemudian setiap bagian dalam ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan ciri keempat adalah bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis ya. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang sudah dibuat? Ini adalah langkah bagaimana kita mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan yang pertama, mengkaji bahan secara kritis, kemudian meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiensi, kemudian meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Selanjutnya terkait kompetensi dasar 3.3 yang hari ini kita pelajari, ada contoh bagaimana kita menganalisis struktur sebuah teks ceramah ya. Kita lihat ini berdasarkan analisis suatu ceramah tentang kesantunan berbahasa di masyarakat ya. Pada bagian pendahuluan tertulis pada teks tersebut bahwa pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibanding dengan zaman ketika penceramah masih kanak-kanak ya. Penceramah menyebutnya dirinya di sini saya ya. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Mereka banyak menggunakan kata-kata kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal ini sangat menggores hati yang menerimanya. Ini adalah bagian pendahuluan. Bagian ini mengenalkan permasalahan utama atau tesis yaitu tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat ya. Lalu pada bagian isi terdapat sejumlah penjelasan yang berisi rangkaian argumen. Argumentasinya meliputi yang pertama bahwa terjadinya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan itu berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu.
Pada bagian ini, salah satu bagian argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa di masyarakat ya. Selanjutnya, bagian penutup. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun ya. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan atau sombong, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Bagian C atau penutup ini merupakan simpulan sebagai hasil penalaran penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula dengan alasan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Selamat berkarya dan semangat menulis, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.